Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan lanjut di materi selanjutnya. Kita masih menggunakan polymodeling, tapi hari ini kita akan membuat sebuah obeng. Ya, kalau teman-teman di rumah atau membeli motor baru itu biasanya dapat obeng. Nah, kita akan membuat obeng motor min. Udah ada gambaran ya. Kira-kira membuat seperti apa. Nah, kita akan membuat obeng min. Nah, mungkin nanti akan ada dua model atau dua buah silinder atau polygon silinder. Kita akan membuat gagangnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman silakan di polymodeling jangan lupa untuk set menunya teman-teman ke modeling, jangan sampai salah. Nah, kita akan membuat gagangnya terlebih dahulu. Oke, di sini silakan teman-teman membuat atau memilih polygon silinder ini. Nah, seperti ini. Ini jangan kaget kalau umpamanya sama seperti saya ini, karena like-nya ini saya hidupkan. Nah, di sini kita akan sering-sering menggunakan atribut editor di sini ya. Atribut editor. Kita akan sering banget menggunakan atribut editor ataupun juga menggunakan channel box, nanti tergantung situasi dan kondisinya. Nah, kita akan menggunakan atribut editor. Nah, di sini untuk untuk silindernya, nah kita akan rotate terlebih dahulu. Ini teman-teman silahkan di rotate saja. Di sini ada rotate. Ini sumbu X atau sumbu Y ini. Kayaknya bentuknya seperti ini nanti jadinya. Ganti aja 90 seperti ini. Oke, kemudian silakan teman-teman panjangkan terlebih dahulu menggunakan scale. Nah, kita akan panjangkan terlebih dahulu. Dikira-kira aja mungkin gagangnya seberapa. Oh ya, ini untuk mempermudah teman-teman ketika nanti kalian itu pengen kotaknya ini atau per kotak ya, kalian bisa aktifkan snap to grid-nya. Bisa aktifkan, nanti dia akan lebih enak lah intinya untuk snap to grid-nya, atau mengkondisikan kotak per kotaknya. Oke, ini mungkin segini aja, kemudian saya tarik ke belakang. Oke, seperti ini. Nah, masih bulat ya, atau masih berbentuk seperti ini. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan vertex-nya terlebih dahulu. Ini kan ada beberapa garis. Ini yang dinamakan vertex. Nah, kemudian yang harus kita sesuaikan itu adalah silakan teman-teman ke atribut editor, tapi yang poly silinder 1, bukan PC silinder 1, tapi yang poly silinder 1. Nah, ini akan kita tambahkan garis-garisnya terlebih dahulu. Nah, garis-garisnya terlebih dahulu ini karena kita tambahkan. Untuk height-nya, bentar. Ini kan panjangnya ya, ini panjangnya. Untuk height-nya. Untuk subvision axis-nya ini kita ganti ke 30. Nah, jadi kayak lingkaran atau garis yang ada di tengah ini ada 30 garis. Kalau nggak percaya silahkan dihitung sendiri. Kemudian untuk potongan garisnya, jadi kayak kuenya ini, yang satu ini subvision height-nya ini kita ubah menjadi warna 5, angka 5. Nah, di sini berarti ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, begitu. Oke ya. Kemudian untuk division cap-nya ini diubah menjadi 32. Jadi 32 itu yang ini. Di sini ya. 32. Nah, ini ada 32. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan garis yang di tengah ini
menjadi sebuah kayak siluetnya atau bentuk kasar terlebih dahulu, masih kotak-kotak nanti akan hasilnya. Nah sekarang karena kita tidak bisa mengubah mengubah atau menggeser si garisnya, sekarang kita akan masuk ke mode vertex. Silakan teman-teman klik kanan tahan, kemudian di sini ada vertex, bukan vertex face tapi yang vertex biasa, arahkan kemudian dilepas saja. Nah dia akan ada seperti ini, modenya akan berubah seperti ini. Kemudian agar lebih enak ya, ini kan kita nggak kelihatan ya untuk yang di sebelah sini, titik-titik yang sebelah sini kita nggak kelihatan, di sebelah sisinya. Nah sekarang teman-teman silahkan ke atasnya ini, di sini perhatikan kursor saya, di sini ada wireframe atau aktifkan mode wireframe-nya agar si face-nya ini itu tidak ada atau di hide lah intinya. Silahkan ke mode wireframe. Nah dia seperti ini ya, kemudian baru kita bisa sesuaikan. Nah di sini tinggal teman-teman geser saja. Nah ini gunanya tadi ya yang snap to grid-nya, jadi perpindahannya itu mengikuti garisnya. Nah, mengikuti garisnya seperti ini. Oke seperti ini, mungkin tinggal disesuaikan aja, tidak ada tidak ada harus seperti apa, yang penting dikira-kira aja. Oke segini aja, apa segini. Nih, saya aktifkan dulu seperti ini. Oke udah aman. Nah sekarang kita sesuaikan ke mode wireframe dulu. Kita akan kecilkan di sini yang di tengah-tengah seperti ini, yang di ini ya, di garis 1 2 3, garis ketiga kita akan kecilkan terlebih dahulu menggunakan scale tool. Kita kecilkan, dikira-kira aja mungkin kecilnya. Oke, kemudian kita geser. Aduh, ini kan kayak karena saya menggunakan grid, jadi dia akan langsung ke depan, jadi saya matikan dulu mungkin segini, dan ini saya akan geser ke depan ya, jika saya geser ke depan seperti ini ya. Oke, mungkin sudah kelihatan sedikit kayak center malahan ya, kayak center, tapi ya nggak masalah wes ya, gitu aja seperti ini dulu. Oke sekarang kita akan membuat ini sudah ya, ini sudah. Sekarang kita akan membuat besinya atau besi yang ada di si obengnya ini, besi ini gagangnya. Sekarang kita akan membuat besi obengnya sama menggunakan tidak besi dulu ya, kita akan membuat lengkungan di sini, lengkungan. Jadi kalau teman-teman lihat di obeng Honda itu kan biasanya tuh ada lengkungan di sini sama yang di sebelah gagangnya ini agar dia tidak licin, ada tumpuannya. Nah caranya untuk membuat lengkungan, teman-teman silahkan menggunakan polygon sphere di sini. Nah menggunakan polygon sphere ini kita kecilkan terlebih dahulu ya, kita kecilkan terlebih dahulu, dikira-kira aja mungkin segini aja lah, nggak masalah. Oke, kemudian kita ke atasin dulu, kita akan menempatkan di ujung sini nanti ya. Nah sekarang kita akan memanjangkan si lingkaran ini atau si sphere ini ya, si polygon sphere-nya ini kita akan memanjangkannya menggunakan mode vertex. Nah lebih mudahnya nanti kita akan menggunakan viewport dari sebelah sini, sebelah sumbu X ya, set X. Nih, kita menggunakan ini. Nah ini modenya sudah wireframe seperti ini, tapi modenya itu masih di object mode, jadi kita pindahkan ke vertex agar seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman seleksi sebelah saja,
sebelah seperti ini. Kemudian baru teman-teman panjangkan menggunakan move tool, langsung digeser saja. Dia akan memanjang seperti ini. Mungkin dipasin aja seperti ini. Nah, kalau udah kiranya sudah, baru kalian ini kan sudah ya, sudah panjang ya. Kita balik ke sini, ke perspektif. Ini sudah memanjang. Oke. Nah, sekarang kita ubah dulu modenya. Kita akan memindahkan ini kan, soalnya kalau kita geser, dia geser hanya sini saja. Oke, ini udah. Kita akan mengubah ke mode objek saja seperti ini. Kemudian baru kita geser saja. Nah, kita akan tumpuk si gagangnya. Jadi di sini nanti akan ada kelengkungan. Nah, ada lengkungan gara-gara si ini. Nah, di sini ya. Nah, segini aja. Dikira-kira saja. Nanti di sini ada lengkungan. Kemudian yang di belakang juga ada lengkungan di sini ya. Di sini juga ada lengkungan. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan membuat menduplikat si spare-nya ini. Teman-teman bisa ke channel, atau kita duplikat dulu ya. Kita duplikat dulu si silindernya dulu. Silinder ini ya. Kita lihat di outliner. Nah, di sini di outliner kita kontrol D untuk menduplikat. Oke, ini sudah terduplikat. Nah, untuk kita akan menduplikat atau memposisikan. Ini kan posisinya udah ke bawah nih. Nah, udah ke bawah sini, harusnya kan di sini. Nah, tapi ini biar presisi, teman-teman bisa menggunakan, di sini kan yang berubah kan tadi kan ini ya, Y-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tinggal di minuskan saja. Yang Y-nya tadi tinggal di minuskan saja. Dia akan berada di bawah seperti ini. Oke. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan membuat grup dulu. Ini kita akan membuat grup dulu. Jadi dua ini kita akan buat grup biar lebih mudah. Ini tinggal teman-teman seleksi saja menggunakan shift, kemudian kontrol G, gigi ya, G. Nah, seperti ini dia akan membuat grup. Kemudian teman-teman duplikat. Nah, ada grup 2, baru teman-teman puternya. Kita lihat, kita kan pengen muternya ke sini ya. Nah, ke sini. Yang terrotate itu apa? Yang terrotate itu ternyata Z-nya. Tinggal teman-teman mungkin tinggal dikasih 45 mungkin. Nah, 45 udah ya. Nah, 45. Kemudian kontrol D lagi, kita duplikat lagi, tinggal diminuskan saja. Nah, geser sini sudah. Nah, kemudian satu lagi, ini kan sebelah sini belum ya. Kontrol D lagi, tinggal dikasih 90. Nah, ini sudah. Ini malah kayak torpedo nih ya, kayak nuklirnya si Iran. Oke, ini sudah. Nah, kalau sudah, kita akan gabungkan si bulatan-bulatan ini atau si circle-nya ini. Nah, ini kan ada yang sudah kita duplikat tadi. Nah, kita akan combine yang kita duplikat tadi. Silahkan teman-teman seleksi sini, setelah di sini, dari sini ya, biar lebih enak ya. 1, 2, 3, 4. Kita akan combine. Caranya silahkan diseleksi, kemudian ke mesh. Di sini ada combine. Ini silahkan diklik saja. Nah, kemudian di sini akan ada file baru, grup 1 spare polygon spare 2. Nah, di sini ya. Dia akan menjadi combine. Nah, kemudian sekarang kita akan mensmoothkan ini dulu. Ini kalau kita geser dia akan langsung ya.
saya geser dulu. Nah, di sini kan masih ada lengkungan-lengkungan dikit seperti ini. Kita akan membuat sedikit smooth si si gagangnya dulu. Di sini teman-teman klik saja, kemudian silahkan ke mesh, kemudian di sini ada mana smooth. Nah, di sini. Nah, ini sudah pas kan? Ya walaupun agak sedikit ada lengkungan sedikit nggak masalah. Ini untuk kotak-kotaknya, kalau kurang smooth lagi ya silahkan ditambahkan aja smooth. Edit smooth lagi, edit mesh smooth lagi, kemudian mesh smooth lagi sampai sekiranya teman-teman itu puas ini untuk smoothnya. Nah, kita geser lagi untuk yang kita combine-kan tadi. Sekarang kita akan membuat atau memotong nih ya. Kita akan memotong gagangnya, jadi nanti yang ditinggal tuh hanya gagang sama lobangannya nih atau cengkungannya ini. Kemudian yang ini yang kita combine tadi, yang di sini ya, yang di grup satu spare-nya ini, dia akan hilang. Begitu kira-kira seperti itu. Nah, sekarang untuk cara membuat seperti itu, teman-teman silahkan diklik dulu si gagangnya terlebih dahulu. Kemudian tahan shift, tekan yang ini, yang polygon spare-nya. Nah, seperti ini ya, jangan sampai salah nanti. Kemudian hal yang harus teman-teman lakukan adalah silahkan pergi ke mesh, kemudian ada boolean. Nah, pilih yang different A min B yang di sini ya. Silahkan diklik saja. Nah, dia akan seperti ini. Ini teman-teman nggak usah bingung kenapa kok ada yang merah-merah ini. Ini nggak masalah. Nanti kita akan coba hilangkan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, untuk yang dilobangin, dia sudah kepotong. Di sini ya. Yang belakang juga sudah kepotong. Di sini sama kayak di mana yang di obeng Honda atau obeng bawaan Honda. Ini sudah selesai. Nah, ini gagangnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mulai membuat besinya, besi yang di depannya ini atau besi obengnya. Oke, ini sudah. Kita akan membuat besinya sekarang. Di sini silakan teman-teman menggunakan silinder sama kayak obeng tadi. Tinggal teman-teman sesuaikan di sini untuk channel boxnya biar presisi. Kita ubah rotate-nya X-nya menjadi 90. Untuk kecil besarnya teman-teman silahkan menyesuaikan saja. Terserah, bebas. Yang penting nanti tinggal dilurusin saja atau dipasin saja. Mungkin segini aja lah, cukup. Oke, kemudian kita akan menambahkan vertex-nya atau menambahkan garis tengahnya ini. Kita akan menambahkan terlebih dahulu. Teman-teman silahkan pergi ke atribut editor. Di sini ada poly cylinder. Nah, di sini untuk ini ya, height-nya ini silahkan diganti 4 oleh di 4 garis di sini. Dan 4 garis 1 2 di sini ya. Di sini masih ada. Nah, tapi nggak masalah, kita butuh 2 aja, nggak masalah di sini. Oke, sudah. Kemudian teman-teman tinggal geser garisnya dengan cara ke mode vertex seperti ini. Ini kita nggak kelihatan, kita menggunakan wireframe saja. Kita geser. Ini juga kita geser. Jangan lupa gridnya nih kalau butuh teman-teman, ini saya butuh, jadi saya ubah saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat pipisnya terlebih dahulu. Di sini yang ujungnya kita seleksi 2 garis ini. Kemudian kita akan membuat agar dia apa ya namanya? Ya pipis seperti ini ya. Penmin. Nah, mungkin agak gede, nggak masalah sih, seperti ini kan. Kita lihat. Oke, nggak masalah.
Oke, mungkin kita akan sedikit menggeser ke samping. Biasanya mereka agak lebar deh, sedikit saja. Oke, nah ini sudah. Sekarang kita akan mengaplikasikan atau membuat apa namanya? Biasanya kan umpamanya obeng min itu kan nggak mungkin seperti ini ya. Nggak mungkin seperti ini ya. Jadi kayak ini masih ada bulatan setengah lingkaran seperti ini. Kita akan mempapakkan ya, atau memotong lah. Memotong sama seperti yang di ini tadi yang digagang ya. Nah, sekarang kita akan membuat bantuan sama seperti yang tadi, membuat ini polygon cube. Teman-teman silahkan disesuaikan saja. Kita akan memotong, saya panjangkan segini aja mungkin. Oke. Nah, kita akan panjangkan, lebih enaknya nanti dari samping saja. Nah, seperti ini. Saya rotate. Kemudian saya turunkan sedikit. Oh, ini untuk gridnya masih hidup, saya matikan. Oke, ini sudah. Kita geser sedikit. Oke, pas lah kayaknya. Oke, mungkin segini aja. Ini udah ya. Di hasilnya mungkin seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan duplikat, jadi langsung di bawahnya. Kita Ctrl D saja. Kita Ctrl D, kemudian apa ya, rotate namanya. Untuk rotate-nya mungkin di Z-nya 180. Oke, bener. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini udah, sesuaikan aja, dipasin aja lah. Oke, nah ini nanti kita akan potong. Nah, tinggal sih ininya. Jadi kayak obeng minus begitu. Nih ya. Seperti ini. Kita akan combine dulu si dua objek ini. Diseleksi, silakan diklik, kemudian di shift, klik yang bawah, kemudian ke mesh, pilih combine. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kita akan mulai memotong. Kita klik dulu si besi obengnya, kemudian shift, klik si kotaknya yang kita combine tadi, kemudian ke mesh, bisa ke boolean, kemudian ke different A min B. Nah, ini sudah kepotong dia nih, obeng minnya sudah jadi begitu. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan si merah-merah ini? Ini kan kita kan anggapannya sudah selesai ya. Nah, tapi sebelumnya ini kan posisinya kan apa ya namanya ya? Kalau kita ingin apa namanya? Ingin memutar, ini kalau teman-teman putar, aduh. Nah, dia akan seperti ini. Kita geser, nah akan berantakan. Nah, sekarang kita akan membuat grup aja. Di grup saja. Grup, kontrol ini silahkan diseleksi terlebih dahulu semuanya. Kemudian kontrol G. Nah, kontrol G. Nah, ini sudah membuat grup. Jadi kalau misalnya ke atasin, nah dia akan ada dua seperti ini. Ini jangan nggak usah bingung, atau dia sudah tergabung lah intinya ya. Sudah tergabung. Nah, di sini untuk cara menghilangkan si merah-merahnya ini agar tidak terganggu, teman-teman silahkan klik ini. Kita klik apa namanya? Kita seleksi si besi sama si gagangnya. Nah, besi sama gagangnya nggak usah yang grup ya, ini ya, khusus dua ini aja. Di sini aja. Kemudian silakan teman-teman ke edit. Pilih duplikat, delete by type. Di sini ada history, alt shift delete. Ini silakan diklik saja. Nah, dia akan menghilang seperti ini ya. Nah, di sini kalau kalian pengen mengubah-ubah
untuk melengkungkan ya, melengkungkan si obengnya ini. Nah, teman-teman bisa klik grupnya, kemudian baru teman-teman putar. Nah, ini baru bisa. Oke ya, jelas ya untuk ini ya. Untuk apa ini? Untuk penggunaan boleannya. Sekarang kita akan membuat alasnya atau lantainya. Silakan teman-teman klik ini polygon plane. Nah, ini polygon plane, kemudian teman-teman silakan besarkan. Silahkan besarkan. Nah, sesuaikan saja seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, kita akan tambahkan nama dulu aja. Kita tambahkan nama dulu, terserah teman-teman di sini. 14 11 7859 nama kalian ya. Di sini oke, bebas, yang penting kelihatan nanti. Ini saya buat agak sedikit berbeda. Nih, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai mencoba mewarnai si obengnya terlebih dahulu. Dimulai dari mana ya? Obengnya, ujung obeng yang ini ya, besinya terlebih dahulu. Silakan teman-teman sekarang, kalau kemarin kan teman-teman klik kanan, kemudian di sini ada new material, kemudian pilih yang bin ya, kita blend ada nih. Nah, sekarang kita akan sedikit agak berbeda. Teman-teman silakan klik dulu obeng yang ingin di warnai, kemudian di sini di atas silakan pilih rendering. Nah, di sini ya. Kemudian di sini baru ada blend material. Ini silakan teman-teman klik saja. Untuk warnanya ini kan untuk warnanya kita akan samakan saja agar nanti untuk materialnya itu yang harusnya plastik itu ya berwarna plastik, atau kemudian yang warna obengnya itu ya kayak seperti besi. Nah, silahkan teman-teman ini ya sesuaikan saja. Untuk warnanya, colornya silahkan buat agak kegelap saja. Kemudian untuk transparansinya kita nolkan saja, nggak masalah. Kemudian untuk ambiennya, ambient color ini silahkan teman-teman tambahkan aja mungkin di sekitar sini. Kemudian untuk di views-nya nih tambahkan aja sampai ke 100 atau 1000 ya, sorry 1000. Kemudian untuk translucence ini tinggal teman-teman tambahkan aja sama 1 juga. Kemudian yang deepnya ini 400. Kemudian yang fokusnya ini di 600. Kemudian yang bawahnya ini eccentricity ini biar 300. Kemudian untuk spektakular roll off nya ini silakan teman-teman tambahkan menjadi 1 atau 1000. Kemudian untuk spekular colornya ini tambahkan aja mungkin sampai ke 1000 juga, atau dibentokkan ya, dibentokkan aja. Ini sudah, biarin. Nah, ini segini aja, nggak masalah. Belum kelihatan ya, nanti kalau ketika di render akan kelihatan. Nah, sekarang kita pergi ke gagangnya, kita akan membuat efek material menjadi plastik. Nah, silakan tekan bin
blend material. Untuk warnanya bebas, kalau saya pakai warna biasanya kan warna hitam ya, warna hitam color, kemudian opacity-nya transisinya itu biar ke 0, kemudian traluence-nya ini diganti ke 200 mungkin. Oke, nggak salah ke 200. Kemudian dip-nya ini di-nolkan saja. Untuk fokusnya ini biar 500. Ini mungkin di 250. Kemudian ini di 100. Oke, agak gelap dia ya. Tadi tambahkan aja mungkin di sini biar mengkilat ya. Kemudian ini biar 500, keluarnya biarin. Oke, ini udah agak sedikit warnanya hitam ya. Jangan lupa untuk namanya juga dikasih warna bebas untuk warna. Untuk nama misalnya kasih warna biru aja atau merah apa pink ya? Merah menyala aja, merah Mazda. Nah, mungkin seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat kita tambahkan cahaya agar sedikit pas lah ya. Kita akan silakan teman-teman tambahkan directional light. Nah, di sini ya, ini ada arah panah, ini berarti arah cahaya si ini ya itu dari arahnya ke sini. Kalau ini coba saya ini ya seperti ini. Nah, ini berarti cahaya yang dari atas ke sini. Untuk konsepnya seperti itu. Coba saya aktifkan use all light. Nah, di sini ya. Oke, seperti ini mungkin. Kalau kurang teman-teman bisa tambahkan lagi. Nah, di sini ya. Oke. Oke, sudah. Oke, sekarang coba kita lihat untuk render the current time ya. Tuh, sudah agak kelihatan. Cuman ini kan masih hitam banget ya. Nah, sekarang agar lebih jelasnya nih, kalau mau meta geser sini coba. Oke, cahayanya seperti ini. Atau mau kalian pengen tambahkan yang lainnya boleh, silahkan spotlight ataupun yang area light, ini terserah kalian. Nah, kalau udah selesai tinggal teman-teman tambahkan aja Arnold, kemudian di light, kemudian di sky dome light. Nih kita lihat, bentar kita posisikan dulu. Ini seperti ini. Oke, nah, seperti ini dulu. Arnold, kemudian ke light, sky dome light. Nah, seperti ini ya. Kemudian baru kita lihat. Nah, ini. Untuk modelnya tuh seperti ini. Jadi kayak ini ada kelihatan plastik dan ini obengnya. Begitu kira-kira seperti itu. Oke ya, jelas ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.